bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk menyelesaikan tugas review jurnal mata kuliah seminar akuntansi yang telah diberikan. Ucapan terima kasih kepada dosen mata kuliah seminar akuntansi yang telah memberikan tugas, dan semoga apa yang telah kami kerjakan dalam tugas review jurnal ini dapat bermanfaat. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja review jurnal yang berjudul Kecurangan dalam Laporan Keuangan Menguji Teori Fraud Triangle. Jurnal ini sangat menarik karena selain judul dan isi jurnalnya yang menarik, jurnal ini mengeksplorasi banyak hal untuk dipahami, terutama untuk mahasiswa dalam belajar mengenai sebuah penelitian. Namun sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, saya Andika Sumbanu, NIM 2018-32003 selaku pemateri. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan hasil review jurnal yang telah saya review sebagai berikut. Judul jurnal adalah Kecurangan dalam Laporan Keuangan Menguji Teori Fraud Triangle. Nama jurnalnya adalah JAP atau Jurnal Akuntansi dan Pajak. Volume 19 nomor 1 halaman 77-78 tahun 2018 dengan ISSN-nya yaitu Print ISSN 1412629X, Elektronik ISSN 25793055 dengan Digital Object Identifier-nya atau DOI yaitu di sini dengan Utomo sebagai penulisnya. Email jurnal langgeng.pu36@gmail.com dan sumber jurnalnya adalah di sini, dan reviewer saya sendiri Andika Sumbanu tertanggal 30 Juni 2021. Baik, selanjutnya latar belakang dari jurnal adalah kasus kecurangan merupakan salah satu permasalahan dan tidak hanya dihadapi oleh negara maju, tetapi negara berkembang pun seperti Indonesia juga mengalami banyak kasus pelanggaran, serta skandal kecurangan pelaporan telah berkembang secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi, target keuangan, kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan rasionalisasi dapat berpengaruh atas kecurangan laporan keuangan. Dengan objek penelitian yang diteliti adalah perusahaan manufaktur di tahun 2013 sampai 2017 dengan perusahaan tidak terindikasi melakukan manipulasi atau fraud dalam 3 tahun pengamatan sebanyak 131 perusahaan, dan perusahaan terindikasi melakukan fraud dalam 3 tahun pengamatan sebanyak 44. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode purposive sampling dengan teknik judgment sampling, serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara kajian teoritis dan observasi. Berikutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Stabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 2. Kebutuhan keuangan pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 3. Tekanan eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kondisi ini berlawanan dengan hipotesis yang telah diajukan. 4. Target keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan. 5. Kondisi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 6. Ketidakefektifan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan terakhir ke-7, rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal ini menurut saya adalah 1. Kajian teoritis yang lengkap dan mendalam sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua, setiap variabel datanya diolah secara lengkap, dilengkapi dengan pembahasan rumus dan hasil yang detail. 3. Serta metode penelitian yang digunakan sangat tepat dan cocok dalam penelitian ini. Dan kekurangan dari jurnal ini menurut saya adalah yang pertama, kecurangan dalam penelitian ini hanya dapat diperoleh dari faktor tekanan kecurangan dalam penelitian ini hanya dapat diperoleh dari faktor tekanan pada variabel tekanan eksternal dan faktor peluang pada variabel efektivitas pengawasan. Yang kedua, variabel dalam penelitian hanya berfokus pada faktor tekanan dan mengabaikan 2 faktor lainnya dari 3 faktor fraud triangle. Yang ketiga, penelitian ini gagal untuk membangun pengaruh di 3 faktor sekaligus, yaitu tekanan, peluang, dan rasional. Yang keempat, dasar analisis penelitian menggunakan perhitungan M-score
dan menggunakan regresi logistik sehingga menjadi sulit untuk dipahami pembaca. Ditambah banyaknya variabel yang digunakan membuat jurnal menjadi lebih panjang. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian jurnal ini adalah kecurangan dalam penelitian ini hanya dapat diperoleh dari faktor tekanan pada variabel, tekanan eksternal, dan faktor peluang pada variabel keefektifan pengawasan. Penelitian ini gagal untuk membangun pengaruh di 3 faktor sekaligus, yaitu tekanan, peluang, dan rasional. Sekian hasil review jurnal dari saya untuk membentuk 2 mata kuliah seminar akuntansi. Tentunya review ini masih memiliki kekurangan, dan tentunya semoga prestasi ini bermanfaat bagi kita semua.